Tis. Tahu nggak sih? Kenapa ya ada orang yang dihujat cuma karena masalah kecil, sedangkan orang lain doing the same thing tapi malah dipuji? Kayak ini adil nggak sih? Hai, aku Syifa, mahasiswi semester 2 dan program studi ilmu komunikasi. Di video kali ini, aku bakal ngebahas salah satu konsep dalam etika yang namanya The Paradox of Moral Luck. Konsep ini dikemukakan oleh dua filsuf. Yang pertama ada Thomas Nagel, yang kedua ada Bernard Williams. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu contoh kasusnya nggak sih? Won Young Ive banyak dihujat. Dibilang terlalu dibuat-buat bahkan sampai disebut fiksi. Sedangkan Fan Etis dipuji, dibilang lucu, gemesin. Pokoknya isi comment sectionnya positif semua deh. Padahal tindakan yang mereka lakukan itu mirip loh. Disinilah masuk konsep yang namanya moral luck. Moral luck itu sendiri adalah kondisi di mana moral terhadap seseorang dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali mereka. Misalnya nih, persepsi kita sebagai publik, stereotype, atau bias kita sebagai audiens. Jadi, seseorang bisa kelihatan lebih salah, padahal sebenarnya belum tentu loh. Dan ini yang sering disebut sebagai paradox of moral luck. Secara logika, kita harusnya menilai seseorang dari niat dan tindakannya. Tapi secara realita, kita sering menilai seseorang dari reaksi publik saja. Kalau dilihat dari sudut komunikasi, ini make sense banget loh. Kenapa? Karena makna itu nggak cuma datang dari siapa yang melakukan tindakan tersebut, tapi juga dari kita yang melihat dan juga menilainya. Masalahnya, ini bisa jadi nggak adil loh, karena muncul yang namanya double standard atau standar ganda. Orang yang berbeda bisa dinilai berbeda loh untuk hal yang sama. Terus, gimana solusinya? Menurut aku, kita nggak bisa cuma menilai dari sebuah hasil atau dari apa kata publik. Kita perlu lebih fokus ke niat dan konteks tindakan. Tapi di sisi lain, dalam komunikasi, dampak itu tetap penting loh. Karena apa yang kita lakukan di ruang publik pasti punya konsekuensinya sendiri. Jadi yang paling adil adalah menyeimbangkan antara niat dan dampak. Dan satu hal lagi, kita sebagai audiens harus lebih sadar bahwa penilaian kita bisa aja dipengaruhi oleh bias atau standar ganda tanpa kita sadari. Oke, jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan kalau The Paradox of Moral Luck nunjukin bahwa penilaian moral seseorang tidak selalu bersifat objektif dan bisa aja bersifat subjektif karena dia sering dipengaruhi sama hal-hal di luar kendali seseorang. Dan ya, kita semua perlu belajar buat menilai orang lain dengan lebih adil. Oke, segitu dulu dari aku. Thanks for watching and bye-bye.